Acara ini dipersembahkan oleh Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di ruangan Food Dehydrator bersama Prof. Fauzi. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Sehat ya Pak ya? Sehat, Walaupun agak alhamdulillah. dingin. Pemirsa, baik, kita akan langsung berbincang dengan Prof. Fauzi ini mengenai Food Dehydrator sendiri ini Pak. Bagaimana nih pemanfaatannya? Pemanfaatan teknologi geothermal terhadap Food Dehydrator dan juga dari alat Food Dehydrator ini sendiri dalam pengeringan tanaman yang dikeringkan di dalam sini. Bisa dijelaskan mungkin Prof? Oke, jadi food dehydrator itu gunanya untuk menghilangkan kandungan air di dalam suatu produk. Ya, jadi kalau misalnya kita punya stroberi gitu ya, itu kan hanya bisa dimakan dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu busuk. Tetapi dengan menggunakan food dehydrator itu kita bisa keringkan dan kita bisa gunakan itu lebih lama lagi. Dengan demikian produksi dari sebuah panen stroberi itu bisa dipakai lebih lama daripada kalau kita langsung memakan buahnya langsung. Nah, proses pengeringan itu apakah ada kandungan yang jadinya menurun dalam buah-buahan tersebut? Oh, sama sekali tidak. Yang hanya menurun itu hanya kadar airnya saja. Jadi semua nutrisi itu masih tersimpan di dalam buah tersebut. Jadi baik untuk kesehatan. Artinya tidak ada yang hilang pada saat proses dehidrasi. Baik, mengenai alat food dehydrator ini sendiri, kapasitas dan hasil yang dihasilkan nanti itu ada berapa banyak dalam kurun waktu berapa lama? Oh, terus terang saya nggak hafal kalau dari segi kapasitasnya ya. Karena memang waktu itu didesain untuk percobaan dulu untuk step pertama. Nanti kalau misalnya berhasil dengan baik, kita akan bisa buat yang lebih besar lagi. Selama pendesainan apakah ada kendala, Prof? Sebenarnya nggak ada ya. Kita waktu itu menghitung secara termodinamika ya, bagaimana energi yang dibutuhkan di sini gitu ya. Berapa banyak atau berapa lama kita memerlukan pengeringan. Nah, yang mungkin kita perlu perhatikan itu adalah pengeringan itu tidak bisa terlalu cepat, tidak bisa terlalu lambat juga gitu ya. Tapi dengan pengeringan di sini pasti produksi bahan yang dikeringkan itu pasti lebih cepat daripada kalau kita menggunakan sinar matahari misalnya. Baik, begitulah pemirsa pemanfaatan teknologi geothermal terhadap tumbuhan yang dikeringkan ya. Ternyata tidak ada penurunan sama sekali mengenai kandungan gizinya. Bahkan malah menjadi lebih lama dan juga lebih sehat ya Prof ya. Baik, terima kasih Prof Fauzi. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, sekarang saya bersama Ibu Maria Rahmawati sebagai Public Relations Supervisor. Apa kabar Ibu? Halo, baik, kabar baik. Ibu, saya mau bertanya sedikit dan berbincang dulu pada pemirsa nih Bu, mengenai tentunya di PT Geodipa Energy ini. Bagaimana PT Geodipa Energy membantu masyarakat sekitar untuk menciptakan lapangan kerja dan mandiri secara ekonomi, juga melahirkan inovasi lokal. Boleh diceritakan Ibu? Ya, baik. Geodipa Energy berkomitmen agar keberadaan perusahaan tidak hanya sebatas menghasilkan energi bersih, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami senantiasa melaksanakan program CSR untuk masyarakat sekitar sesuai dengan 4 pilar CSR kami perusahaan. Yang pertama ada GDM Maju. GDM Maju ini merupakan pemberdayaan masyarakat, misalnya pendampingan UMKM, kelompok desa wisata, dan lain-lain. Lalu kemudian kita ada pilar yang kedua yaitu GD Peduli, meliputi program-program yang bersifat charity. Lalu kemudian yang ketiga kita punya pilar GD Pintar, yaitu berupa program beasiswa ataupun peningkatan kapasitas masyarakat. Dan yang terakhir GDE Hijau berupa program konservasi lingkungan, contohnya berupa kegiatan penanaman pohon. Untuk tahun ini kami membangun program inovasi pemanfaatan langsung panas bumi atau direct use yang kita namakan Kampung Direct Use atau disingkat KDIE. Melalui program KDIE, kami membantu masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi dengan memberikan akses teknologi pemanfaatan langsung panas bumi seperti greenhouse, food dehydrator, hingga kolam ikan air hangat. Selain itu, KDIE juga membuka peluang lapangan kerja baru karena seluruh fasilitas dikelola langsung oleh warga desa. Dari sinilah berbagai inovasi lokal lahir, misalnya produk pertanian, olahan, wisata edukasi, hingga potensi UMKM berbasis energi bersih.
energi. Jadi masyarakat tidak lagi hanya sebagai penerima manfaat, melainkan menjadi pelaku utama dalam menciptakan kesejahteraan di desanya. Wow, keren banget ya. Tadi 4 pilar ya Iya. dalam pembangunan mandiri ekonomi untuk masyarakat, dan juga menjadi nyatanya ini melalui dukungan Geodipa bahwa ternyata masyarakat terus ikut andil dan juga bisa menciptakan lapangan kerja, bahkan akhirnya inovasi-inovasi lokal untuk warga desa-desa sekitar mereka. Terima kasih pemirsa, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Program Kampung Direct Use atau KDIE ini bukan hanya tentang pemanfaatan energi panas bumi, tetapi juga tentang bagaimana energi bersih bisa menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui dukungan Geodipa Energi, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut berperan aktif, mandiri secara ekonomi, serta mampu menciptakan lapangan kerja baru di desa mereka. Lebih dari itu, berbagai inovasi lokal pun lahir dari tangan-tangan warga yang menjadikan KDIE sebagai contoh nyata kolaborasi energi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, saya sekarang udah bawa pasukan nih pemirsa dari Kampung Kendeng, benar? Ya, kita kenalan dulu yuk pemirsa. Sok, kenalan ya. Dari sini ke sana. Namanya siapa? Sebutin. Terus Teteh pengen tahu cita-cita kalian apa. Dimulai dari yang ini. Nama Muhammad Rizky Pareji, cita-cita menjadi polisi. Wah, keren pisan. Cita-citanya pengen jadi polisi ya. Bagus itu teh, karena Geodipa Energi sebagai perusahaan yang vital harus dijaga polisi. Nantinya kamu nanti bisa menjaga Geodipa ini. Benar? Selanjutnya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal. Cita-cita saya menjadi teknisi untuk mengembangkan desa saya. Keren, untuk mengembangkan desa dan juga PT Geodipa ya. Jadi teknisi jadi di PT Geodipa mau? Mau. Insya Allah. Lanjut, siapa? Nama saya Muhammad Farid Al-Faiz. Cita-cita saya jadi pemadam kebakaran. Keren, sama ya, untuk mengkondusifkan lingkungan yang ada di PT Geodipa. Lalu? Perkenalkan, nama saya Karis Rama Maulana. Cita-cita saya menjadi pilot. Jadi pilot? Keren, oke, ieu erek ngapung. Keren, dia nanti bisa melihat keadaan dari atas ya, untuk melihat keadaan lingkungan dari atas gitu kan. Mau bawa kemana Cik, mau jadi pilotnya mau bawa mama sama papa kemana? Jalan-jalan. Jalan-jalan, keliling dunia? Ya. Amin, langsung lanjut. Perkenalkan, nama saya Rizky. Cita-cita saya ingin menjaga lingkungan ini karena di desa saya terdapat potensi panas bumi. Ya, keren banget ya, tepatnya di sini ya. Kampung Kendeng ini kan ada di Ciwidey yang bertepatan dengan PT Geodipa Energi yang tentunya mau jaga lingkungan sekitar di sini ya agar tetap lestari ya. Lanjut, mau jadi apa? Namanya siapa? Nama saya Robi Ismail. Cita-cita saya menjaga lingkungan karena desa saya mempunyai potensi panas bumi. Iya, keren banget, sama kayak si AA tadi ya, mau menjaga lingkungan. Nah pemirsa, tadilah kita ya sudah bincang-bincang sama anak-anak dari Kampung Kendeng yang cita-citanya sangat luar biasa tentunya demi menjaga lingkungan dan juga kemajuan dari desanya sendiri, dan tentunya harapannya juga untuk PT Dipa Geo Energi agar semakin jaya dan sukses selalu. Anak-anak di sekitar Geodipa Energi bisa berharap bahwa mereka kelak bisa menjadi bagian dari Geodipa dengan menjadi tenaga ahli di bidang geotermal. Selain itu, dari kolam ikan, masyarakat bisa memperoleh panen ikan yang bagus dan bermutu akibat dari pemanfaatkan panas bumi. Selain itu, dengan adanya pemanas yang memanfaatkan geotermal, maka para pelancong tidak akan kedinginan lagi akibat cuaca di kawasan Patuha. Masih di Kampung Direct Use atau KDIE ini yang ada di PT Geodipa Patuha ini pemirsa. Nah sekarang saya sedang bersama dengan ketua dari Kampung Direct Use yaitu Bapak Zilan. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah langsung aja kita tanya ya pemirsa, gimana nih mengenai pembangunan fasilitas yang ada di Kampung Direct Use ini, seperti tadi ya adanya pipa panas yang ada di kolam ikan, lalu ada fasilitas-fasilitas lainnya juga Pak. Ya. Boleh dijelaskan? Mekanisme kerjanya ya. Jadi kurang lebih secara garis besar kita itu memanfaatkan semua hasil sisa dari energi panas untuk pembangkitan listrik di Geodipa Patuha ini kita manfaatkan untuk pemanasan dari berbagai aplikasi di Kampung Direct Use ini. Seperti
kolam ikan, greenhouse, food hydrator dan lain-lain. Nah, sistemnya itu jadi energi panas sisa dari hasil produksi dari pembangkitan kita manfaatkan melalui sistem pemanas yang disebut heat exchanger. Dari heat exchanger itu panas yang dihasilkan kita manfaatkan, distribusikan ke berbagai aplikasi yang 6 tadi. Mengenai sudah Bapak jelaskan tadi, apakah ada tantangan dengan fasilitas dalam membangun teknologi di Kampung Direct Use ini dan bagaimana cara mengatasinya hingga bisa terwujud sampai sekarang? Tentunya dalam membangun fasilitas dan teknologi di Kampung Direct Use ini, kami menghadapi banyak tantangan, mulai dari pengetahuan mengenai teknologi baru yang diaplikasikan di Kampung Direct Use ini dan juga proses adaptasi dalam pengoperasian alat. Namun tantangan itu kami hadapi bersama, mulai dari kita melakukan studi literatur, kemudian melakukan juga benchmarking kepada pihak-pihak yang sudah membangun aplikasi Direct Use, kemudian juga kami juga berdiskusi dengan pihak-pihak akademisi. Dan juga kami juga pada saat proses pengolahan kami melibatkan masyarakat. Kami dan masyarakat saling bahu-membahu untuk proses adaptasi dalam mengoperasikan alat ini sehingga berjalan dengan baik dalam pengoperasian alat ini. Pemanfaatan langsung energi panas bumi bukan sekedar inovasi, tetapi juga sebuah peluang besar terutama bagi Indonesia, negeri yang kaya akan potensi geotermal. Disinilah teknologi bertemu dengan kearifan lokal, menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dari pertanian, perikanan, hingga wisata edukasi. Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di Kampung Direct Use, di depan tepatnya kolam ikan dan juga bersama dengan Bapak Ali Asad sebagai ahli dari teknologi geotermal. Apa kabar Pak, sehat? Baik, Mbak. Bapak mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah bagaimana nih pemanfaatan dari teknologi geotermal ini terhadap perikanan di sini? Jadi geotermal ini kan sementara ini banyak dipakai untuk listrik, sementara yang lain sebenarnya banyak juga pemanfaatannya, yaitu dengan dimanfaatkan panasnya. Salah satunya untuk budidaya ikan, di mana ikan itu tumbuh paling optimum di suhu 26 sampai 30 derajat. Nah, pada kondisi yang dingin seperti di daerah-daerah seperti di Ciwidey seperti ini, suhunya cukup dingin apalagi kalau malam hari, sehingga pertumbuhannya akan terhambat. Sehingga ikan tidak bisa berkembang dengan maksimal. Oleh sebab itu, di daerah-daerah seperti ini juga bisa dimanfaatkan geotermalnya untuk menghangatkan suhu dari airnya sehingga pertumbuhannya bisa optimal. Nah, jadi ternyata teknologi geotermal di sini sangat penting untuk pertumbuhan ikan agar hasilnya bagus ya Pak. Ikan-ikannya tumbuh besar dan gemuk karena memang cuaca yang sangat dingin ini sangat mempengaruhi ya. Nanti takutnya gagal panen juga ya Pak ya. Untuk ikannya sendiri nih Pak, dari yang kecil-kecil sampai yang sebesar ini, yang sebesar apa sih, kayak bisa jadi segar-segar. Terus jadinya di sini juga ikan-ikannya tumbuh-tumbuhnya jadinya sangat sehat ya Pak ya. Di suhu 26 dan sampai dengan 30 derajat. Dan bisa dijelaskan juga Pak dari teknologi mesin si suhunya itu. Jadi geotermal kan suhunya cukup tinggi. Jadi dari geotermal itu kemudian dimanfaatkan lewat heat exchanger atau penukar panas, sehingga fluida atau air dari geotermal itu tidak langsung ke kolamnya, tapi panasnya aja yang digunakan untuk memanaskan air untuk kolam ini. Sehingga dari suhu tinggi kemudian diambil suhu yang lebih dingin, kemudian suhunya akan naik, kemudian sesuai untuk kebutuhan daripada kolam ini. Jadi teknologinya nggak terlalu sulit, hanya memindahkan panas dari geotermal itu ke air yang akan digunakan di dalam kolam itu. Nah, untuk saat ini budidayanya adalah budidaya ikan nila, yang mana pertumbuhannya juga cepat. Kira-kira nanti diharapkan sekitar 6 bulan sudah siap untuk dikonsumsi.
Umumnya nanti kira-kira 1 kilonya adalah 2 ekor. Yeah. Apa ada kendala Pak selama dari proses geothermal ini untuk ikannya sendiri? Sebenarnya kalau kendala lebih karena dari nol, kan banyak juga eksperimen dengan berbagai peralatan, kan semuanya peralatannya sebetulnya sederhana dan dibuat lokal. Dan oleh sebab itu sebenarnya bisa diterapkan di semua tempat yang ada geothermalnya. Itu salah satu tujuannya, di mana supaya teknologinya sesederhana mungkin bisa diterapkan di mana saja, bisa dikerjakan oleh bengkel-bengkel biasa. Nah, cuma pada saat awal kan didesain segala macam, ada beberapa hal yang perlu selalu diperbaiki. Misalkan juga mengenai ukuran daripada kolamnya, kemudian berapa jumlah ikan yang optimum, yang tidak terlalu jarang dan juga tidak terlalu padat. Kemudian juga pengaturan suhu sekarang masih dalam penelitian suhu optimum dari 26 sampai 30, yang paling optimum untuk pertumbuhan di suhu berapa. Nah, ini sedang dalam proses untuk penelitian. Berapa lama Pak penelitiannya? Diharapkan sih setiap suhu yang diterapkan ini nanti akan ditimbang pertumbuhan ikannya setiap waktu, sehingga nanti akan tahu bahwa yang optimum misalkan suhu 28 atau 30. Nah, itu mungkin masih dalam beberapa bulan ke depan akan mendapatkan suhu yang paling optimum. Nah, kalau udah tahu suhu optimum, mungkin nanti di tempat-tempat lain juga bisa tinggal meniru suhu itu sebagai suhu optimum di dalam budidaya ikan. Kalau sudah optimum, pastinya juga ikan-ikannya lebih banyak lagi. Betul, hasilnya. betul. Acara ini dipersembahkan oleh Pak Zilan, sekarang kita sedang berada di depan kolam ikan atau fish swarm ini ya, karena menggunakan teknologi geothermal. Bapak mungkin bisa jelasin gimana cara kerjanya, Pak? Oh iya, bisa kita lihat ini pipa pemanasnya yang kita manfaatkan dari energi panas dari produksi dari pembangkitan listrik, kita manfaatkan untuk menghangatkan si kolam ikan. Cara kerjanya, energi panas tadi kita alirkan ke sistem pemanas yang dinamakan heat exchanger. Dari heat exchanger itu memanaskan untuk air yang ada di kolam ini. Kita set untuk di kolam ikan ini tuh sekitar 26 sampai 30 derajat Celcius. Karena itu berdasarkan hasil studi latar dari tim kami, untuk ikan nila itu suhu idealnya sekitar di temperatur di 26 sampai 30 derajat Celcius. Steam feednya seperti itu ya, ya, Pak. Betul. Ya. Lalu untuk kelebihan dan manfaatnya sendiri bagi ikan-ikan di sini? Ya, itu dia. Karena kalau bisa kita tarik mundur kenapa kita membangun kolam ikan ini, itu juga karena di dataran tinggi itu suhu air itu bisa mencapai 15 sampai 16 derajat Celcius, Mbak. Betul. Nah, dari sana bagaimana kita mencoba membuka pemanfaatan langsung ini untuk kolam ikan agar di dataran tinggi itu masyarakatnya bisa budidaya ikan gitu. Jadi untuk kita jenis ikannya sendiri ini semua nila katanya. Iya, kita masih ikan nila merah, tapi tidak memungkinkan kita mencoba untuk ikan-ikan jenis lain gitu. Ini seger-seger banget kelihatannya, gede-gede Pak. Kayaknya udah siap buat dikonsumsi ya. Iya betul, yang ini udah siap. Boleh kita kasih makan lagi ya, Pak ya? Kita coba Mbak, silakan. Mantap. Kalau untuk kapasitasnya sendiri ini Pak, yang kecil, boleh nggak? Ini ya, boleh. Kemarin kami itu yang untuk yang kecil tuh sekitar kita tanam 1.200 ekor untuk satu kolam. Oh, banyak banget. Boleh kali ya di bawah sekilo. Dan yang pastinya kolam ikan yang di sini atau fish swarm yang ada di Kampung Direct Use atau Kampung Direct Use PT Geodipa Unit Patuha ini
menjadi sehat karena steam feednya tadi ya, Ya, betul. dijaga dengan baik Suhunya. sehingga tidak gagal panen dengan kondisi suhu yang sekarang kita ada Stabil. di lokasi Ciwidey ini. Ya, betul. Dan berbasis green energy, tidak lupa. Green energy. Ya. Green energy. Nah pemirsa, sekarang saya sedang berada di dalam greenhouse Geodipa Energi Patuha bersama pakar teknologi geotermal yaitu Ibu Sophia. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Dewi. Nah pemirsa, sekarang kita akan menanyakan kepada Ibu Sophie bagaimana nih bisa dijelaskan Ibu pemanfaatan dari geotermal sendiri terhadap pertumbuhan tanaman-tanaman yang ada di sini. Baik. Geotermal di Patuha itu digunakan sebenarnya tujuannya untuk menaikkan suhu ya. Karena kalau untuk tanaman di kawasan Patuha Ciwidey ini rentang suhunya itu di beberapa waktu tertentu itu nggak sesuai untuk beberapa tanaman, sehingga membutuhkan penambahan suhu atau untuk menjaga supaya range suhu yang dibutuhkan oleh tanaman itu tetap terjaga. Khususnya untuk beberapa tanaman seperti tomat cherry, stroberi, kemudian kemarin akan direncanakan katanya melon juga akan dicoba dikembangkan di sini. Nah, dengan adanya geotermal dimanfaatkan di dalam greenhouse ini diharapkan dapat menjaga suhu lingkungan yang ada di dalam greenhouse ini sesuai dengan syarat tumbuh tanaman itu sendiri. Ada kendala nggak Bu selama ini? Kalau kendala lebih ke arah pengoperasian mungkin ya, kendala di operasi karena untuk suhu ini agak tricky. Kalau malam dia kurang, tapi kalau siang justru panas karena di dalam greenhouse. Sehingga mungkin lebih ke arah pengoperasian. Kalau pas suhunya lebih dari yang diharapkan maka harus ada dipasang exhaust. Tapi khususnya kalau malam hari ini sangat dibutuhkan. Khusus malam hari. Iya. Untuk pertumbuhannya juga sangat lebih cepat dibandingkan dengan tanpa menggunakan penaikan suhu menggunakan geotermal. Baik, pemirsa, itu dia penjelasan dari Ibu Sophie mengenai pemanfaatan teknologi geotermal terhadap pertumbuhan tanaman-tanaman yang ada di greenhouse Geodipa Patuha. Sangat-sangat dibutuhkan dan pengoptimalannya juga ini sangat perlu untuk menumbuhkan agar lebih cepat panen ya Bu. Iya, Ya. betul. Baik, terima kasih Ibu Sophie. Sama-sama Mbak Dewi. Dari hati ke hati, inilah suara mereka yang telah merasakan langsung manfaat dari setiap langkah Geodipa Energi. Terima kasih kepada Geodipa yang sudah memberikan CSR-nya berupa jalan. Itu berapa kilo ya, sehingga daerah-daerah yang jalur untuk yang ke Geodipa ini relatif saat ini bagus ya, dan memang dikolaborasikan dengan melalui program dari APBN dan juga APBD Kabupaten Bandung, dan tentunya saya juga selalu meminta bahwa CSR yang diberikan oleh Geodipa itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat sekitar. Indonesia sendiri memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, dan PLTP Patuha menjadi salah satu bukti nyata pemanfaatan sumber daya tersebut. Kedepan, pengembangan unit-unit tambahan di kawasan Patuha diharapkan mampu memperbesar kontribusi energi panas bumi dalam bauran energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Dengan kombinasi antara energi bersih, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat, PLTP Patuha bukan hanya sekadar pembangkit listrik, tetapi juga simbol transformasi menuju masa depan energi hijau Indonesia.